Ada. Rumah yang terletak di Desa Indraputra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Rabu sore digerebek polisi. Dari tempat ini pelaku berusaha kabur melalui pintu belakang. Tersangka pun ditangkap di belakang rumahnya. Ada yang lompat dari brus dari siapa? Ada yang kelihatan nggak? Berapa orang tadi? Sendiri. Tersangka membuang barang bukti keluar pagar yang akhirnya ditemukan polisi. Oh ini banyak banget ini. Ini banyak banget. Polisi menyita 3,6 kg ganja. Penyergapan berlangsung saat tersangka sedang memecah paket ganja dari paket besar untuk dikemas paket kecil sebelum diedarkan. Sewaktu kita akan menggerebek, tersangka ini mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara melempar barang tersebut keluar pagar rumahnya. Alhamdulillah dengan rekan anggota, barang tersebut dapat kita amankan dan kita temukan, dan pelaku dapat kita amankan untuk kita bawa ke Mapolres Lampung Tengah. Barang bukti ganja itu beratnya berapa ini, Pak? Jadi setelah kami timbang, kurang lebih berat dari barang bukti tersebut 3,6 kg. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Gini Bang. Oke, sip. Ini buka, belum. Siap. Ratusan hektar sawah di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang terendam banjir. Rabu siang merupakan hari keempat banjir di daerah ini dan ketinggian air masih lebih dari setengah meter. Banjir disebabkan saluran primer yang dangkal sehingga tak kuat menahan luapan sungai Waipidada saat hujan. Akibatnya tanaman padi yang baru berumur 1 bulan terancam gagal tumbuh. Banjir yang belum kunjung surut juga membuat sebagian petani memilih menunda waktu tanam padi. Para petani dipastikan merugi dengan total mencapai ratusan juta rupiah karena total sawah yang terendam hampir 160 hektar. Ini dampaknya untuk petani sendiri, dia nggak bisa untuk tanam karena lahannya yang terlalu dalam, dan kita sangat membutuhkan untuk normalisasi paret supaya kalau air surut itu lancar. Kita mohon untuk dari Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang yang membidangi, kami mohon intinya bantuannya untuk normalisasi saluran. Gimana Pak? Kalau kondisi aliran di sini normalisasinya emang buruk lah, hasilnya kurang bersih, jadi lama untuk surutnya. Ya. Terkait biar normalisasi sekunder dan primer. Oh gitu. Ya. Kondisinya sudah dangkal atau gimana? Dangkal dan serut. Oh gitu ya. Para petani meminta pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi segera menormalisasi saluran primer di sekitar sungai Waipidada. Seru nih. Mustaqi melaporkan dari Tulang Bawang. Belasan rumah di Desa Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kerusakan umumnya terjadi pada atap. Angin puting beliung terjadi pada Selasa siang bersamaan dengan hujan lebat. Angin kencang menerbangkan atap asbes. 2 rumah rusak parah karena bangunan berdinding triplek. Ya datangnya sih dari depan sih. Hujan ya posisinya? Aslinya hujan campur angin. Jam berapa itu Bu? Jam 2. Jam 2 siang. Gede anginnya? Gede ya? Panik nggak? Ya panik lah. Rumah Ibu kena juga nggak kena angin itu? Kena. Ada yang rusak? Ada. Bagian mana Ibu? Bagian depan. Bagian depan. Ya atap. Berapa banyak Bu yang kena atapnya? Yang kena yang hancurnya 2, belakang 2. Data petugas kecamatan terdapat 17 rumah yang rusak. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ada hujan, kemudian ada puting beliung, tepatnya di Pemangku Sunjaya dan Sunurjaya, Pekon Giham Sukamaju. Dari kejadian tersebut ada 17 rumah penduduk yang terdampak, dan yang parah ada 2 rumah. Bencana tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Rabu siang, warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Para korban meminta pemerintah memberikan bantuan dana perbaikan rumah.
Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ratusan warga berdesakan untuk membeli minyak goreng di operasi pasar murah yang digelar di lapangan sawah Brebes Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Rabu pagi. Ratusan warga antusias karena harga minyak goreng di pasar masih tinggi. Wali Kota Eva Duyana ikut menjual minyak goreng. Petugas yang kewalahan mengatur antrean membatasi pembelian minyak goreng maksimal 2 kg per orang. Pemkot menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp13.500 per liter, gula pasir Rp10.000 per kilogram, telur ayam Rp17.000 per kilogram, dan beras 3 kg dijual Rp20.000. Kita keliling ini tidak lain supaya masyarakat terus sabar karena turun sekarang nih ya minyak ya. Karena tadi malam saya dengar pengumuman, Bunda dengar pengumuman 12 ya. Iya 12, tapi ini mungkin secara bertahap dan pemerintah Kota Bandar Lampung ya mungkin secara bertahap nanti kita akan bazar murah, tapi kita doakan mudah-mudahan minyak makan curah yang ada di Bandar Lampung bisa normal kembali. Operasi pasar murah diburu warga, khususnya emak-emak, karena harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya lebih murah dibanding di pasar. Selisih harga minyak goreng mencapai Rp5.000 per liter. Untuk harga kebutuhan pokok selisih sekitar Rp2-3.000 per kilogram. Sangat membantu sekali dengan harga yang selisih lumayan kan, jadi bisa membantu pada warga. Sudah itu kita terjangkau lebih dekat lagi menuju tempat yang kita tuju. Kalau bisa di bulan puasa. Kalau untuk harga Bu, perbandingannya dengan pasar? Harganya beda. Beda ya, jauh ya Bu ya? Pasti beda. Ini kayak contohnya ini nah. Ini aja di pasar 2.500, ini 2.000 saya beli 20. Operasi pasar murah ini untuk menanggulangi tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok di pasar. Wali Kota Bandar Lampung juga mengimbau kepada para pengusaha agar tidak menimbun minyak goreng. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.